Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai sintak. Jadi sintak CSS dalam hal ini materi kita CSS adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengerti bagaimana sintak itu berjalan, flow-nya ya. Jadi tanpa kita mengerti itu akan sulit sekali kita untuk membuat script yang sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ada aturan penulisan untuk CSS. Yang pertama ada selektor. Di selektor adalah tag HTML tempat CSS akan diterapkan. Nah, selektor ini bisa berupa tag tadi atau berupa kelas atau berupa ID bisa ya. Kemudian di sini ada property. Property adalah ini ya, apa-apa aja jenis atribut dari tag HTML. Sederhananya semua atribut HTML diubah menjadi properti CSS. Jadi misalkan ada border, kemudian ada background color. Nah, itu adalah properti. Kemudian ada nilai. Nilai adalah isi atau nilai atau value yang ditetapkan ke properti. Contohnya misalkan background color kita gunakan red, ataupun border kita tetapkan 1 pixel seperti contoh di sini ya. Kemudian solid dan warnanya adalah seperti ini. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Nah, ini tabel ini adalah selektor. Kemudian di sini ada border sebagai properti. Kemudian di sini ada nilai. Nilainya ada value-nya nih. Ada 1 VX, solid dan seterusnya. Nah, itu adalah aturan penulisan di CSS. Nah, ini basic, teman-teman harus paham banget. Karena kalau misalkan dari sini teman-teman belum mengerti, maka akan sulit sekali menuju ke jenjang selanjutnya ya, ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian kita juga harus mengerti bagaimana jenis seleksi. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, di sini ada seleksi menggunakan tag HTML, pilihan jenis ya, pilihan jenis dengan tag. Nah, kita sebutkan misalkan di sini H1 untuk kita mengambil heading 1, ataupun misalkan table, ataupun misalkan P untuk paragraf. Nah, kita bisa langsung mengambilnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan universal selector. Nah, kita misalkan kasih bintang seperti ini, maka nanti semua akan di-set menjadi properti yang kita tentukan. Kemudian ada selektor turunan, misalkan ada UL, LI, ataupun UL, IM seperti ini bisa kita lakukan untuk menyeleksi. Kemudian menggunakan kelas diawali dengan dot paling depannya ya, dot, kemudian nama kelasnya, kemudian di sini propertinya. Nah, kemudian di sini untuk menyeleksi ID diawali dengan depannya adalah crash ya, atau pagar lah, tanda pagar seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama ID-nya. Nah, kemudian ini propertinya. Nah, kita juga bisa memilih anak. Jadi ini adalah induknya, body. Nah, body itu global ketika kita memulai bagian body ya pada HTML. Nah, kemudian di dalamnya ada paragraf. Nah, kita definisikan body, kemudian siku kanan P, maka kita menyeleksi P pada tag body. Ya, kita juga bisa melakukan pemilihan atribut. Nah, atribut yang dimiliki contohnya ada input tipe teks, input tipe password. Nah, kita bisa tentukan seperti ini. Input, kemudian siku tipenya apa yang kita tentukan, baru ke sini propertinya. Oke, nanti kita contohkan ini semua ya untuk lebih jelasnya. Kemudian ada juga contoh aturan style ya. Nah, tadi kita bisa menuliskan menyeleksi H1 sebagai selektornya. Nah, kemudian di sini ada penulisan dengan banyak style. Jadi kita pisahkan dengan tanda koma, titik koma di bagian akhir. Kemudian kita lakukan ke bawah ya, sebenarnya ke kanan juga bisa, tapi lebih bagusnya kita berjejer ke bawah seperti ini ya. Jadi lebih jelas, lebih mudah untuk dibaca. Contohnya di sini ada color, ada font, kemudian ada margin dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga bisa pengelompokan selektor. Jadi kita akan men-style 3 selektor sekaligus, H1, H2, H3 langsung kita selektor, langsung kita pilih dan kita tentukan stylenya. Color, misalkan colornya seperti ini, kemudian font dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh aturan style di CSS.
Oke, kita akan mulai dengan contohnya. Oke, saya akan keluar dulu. Nah, saya akan buka terminal seperti biasa. Kita akan mulainya dengan membuat direktori lembar kerja kita. Oke, saya akan masuk cd di C. Saya sudah ada folder CSS. Nah, CSS tutorial. Nah, kemudian dalam CSS tutorial saya mau membuat direktori sintak. Nah, kita akan membuat direktori sintaks. Oke, kemudian saya akan masuk ke sintak. Nah, oke, kita sudah berada di folder sintak. Nah, di sini saya akan mengetikkan code.enter. Oke, ini akan saya close. Nah, ini adalah lembar kerja kita dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, mengenai teman-teman yang memang belum bisa install Visual Studio Code, silahkan cek di tutorial HTML. Saya sudah mencontohkan bagaimana cara menginstal Visual Studio Code di Windows. Nah, cukup mudah lah, saya yakin teman-teman bisa menginstal Visual Studio Code ya. Oke, kita akan buat file baru di sini. Kita akan ketikkan index.html. Oke, seperti ini. Seperti biasa kita akan deklarasikan script dasar HTML5 seperti ini. Oke, di bagian ini kita akan bubuhkan lah di sini heading 1 seperti biasa. Selamat datang. Oke, kita akan save. Nah, sidebarnya akan saya tutup ya dengan menekan Ctrl B. Oke, kita akan buka di live server. Saya akan klik go live ini. Nah, dia akan muncul. Nah, saya akan buat dia samping-sampingan. Oke, dengan coding yang kita buat. Saya akan ubah view-nya menjadi word wrap. Nah, ini ya, supaya teman-teman lebih terlihat semuanya. Oke, ini sudah muncul, selamat datang. Nah, kita akan tambahkan style di sini ya. Style. Nah, pada bagian style nih akan kita coba tambahkan global ya. Global tadi dengan ditandai bintang, kemudian kurung buka dan seperti ini ya. Misalkan kita akan ubah font size-nya ini menjadi 30 pixel. Kita save. Nah, perhatikan ini berubah ya. Kita kasih 50 lah misalkan. Nah, dia membesar sesuai dengan global selector seperti ini. Nah, ini berlaku untuk semua. Misalkan kita bikin paragraf di sini, kemudian kita bikin lorem seperti ini. Nah, kita jalankan ini juga sama membesar. Karena di sini kita definisikan global seperti ini ya. Nah, misalkan kita tambahkan di sini untuk selektor P untuk paragraf ya. Nah, kita kasih colornya, warna tulisannya red misalkan ya, biar lebih jelas. Tuh, lihat dia berubah menjadi red ya. Kemudian misalkan text alignmentnya, kita bikin center. Save. Nah, perhatikan dia berubah menjadi ke tengah. Nah, ketika kita menentukan selektor dengan tadi ya tagnya, kita panggil ke sini. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan dengan ID tadi ya. Nah, ini saya akan tambahkan di sini. Paragraf lagi, ini akan sama ya. Nah, di sini kita akan tambahkan ID. Paragraf, misalkan gini, paragraf. Nah, kita tambahkan ID. Tadi, kalau kita membuat ID, nah ini belum kita tentukan ya. Kita kasih pagar seperti ini ya, kemudian diikuti dengan nama ID-nya paragraf. Nah, kita tambahkan kurung buka seperti ini paragraf. Oke, nah ini akan saya ganti font size-nya, font size menjadi 20 pixel. Saya save. Nah, perhatikan ini berubah menjadi kecil ya, karena kita sudah tentukan di sini. Dan misalkan colornya
Ini kita ganti aqua misalkan seperti ini ya. Saya save. Nah, ini kurang kelihatan, kita ganti dengan yang lain ya. Kita ganti misalkan dengan blue deh. Nah, kita save. Nah, dia berubah warnanya. Nah, itu kalau kita menggunakan ID. Nah, kita juga bisa menggunakan kelas. Saya akan buat lagi satu paragraf. Kita yang mudah aja lah dengan paragraf ya. Atau dengan bisa lebih pendek, kita dengan H3 deh. Seperti ini ya. H3 ini sub judul. Misalkan seperti itu ya. Sub judul. Nah, kita akan menyeleksinya dengan kelas. Nah, kita akan definisikan di sini kelas. Misalkan judul. Ini ya, kalau enggak sub judul seperti ini. Saya akan save. Di sini sudah muncul sub judulnya dengan heading 3. Nah, kenapa ini fontnya sama dengan yang atas? Karena kita punya global 50 pixel ya. Kalau kita tidak set, ya tidak akan berubah. Oke, kita awali dengan dot untuk kelas ya. Nah, nama kelasnya tadi adalah sub judul ini ya. Kita taruh ke sini. Kemudian awali dengan kurung buka. Nah, kita akan ganti fontnya. Font size-nya misalkan saya akan ganti menjadi 30 pixel. Nah, dia berubah ya, menjadi mengecil. Nah, kita selektornya dengan menggunakan kelas. Kemudian misalkan fontnya, kalau enggak colornya deh, fontnya kan udah barusan ya. Colornya kita ganti dengan misalkan dengan hexa ya. C. Nah, kita kasih 6 aja lah seperti ini ya. Nah, dia agak gelap ya. Kalau enggak kita ganti dengan, kalau misalkan 9. Nah, kita ganti dengan 9 seperti ini. Nah, sama juga. Kita pilih aja supaya agak gelap, tapi gak gelap banget. Nah, ini aja dah. Oke, kita save. Nah, dia ikut berubah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kelas. Nah, sekarang kita akan coba menyeleksi dengan, nah, ini kan sudah ada nih. Kita akan tambahkan kelas dengan, saya akan buat P. Nah, kemudian di sini ada lorem seperti biasa. Kemudian saya akan buat di sini kelas. Nah, saya akan buat di sini paragraf juga sama dengan ini ya. Biar lebih jelas, teman-teman. Saya akan samakan kelasnya dengan yang atas. Saya save. Nah, di sini pertama dia akan ngikutin. Nah, kemudian saya akan menambahkan di sini P dot. Nah, diawali dengan tagnya, kemudian kita ikuti dengan nama kelasnya paragraf. Nah, saya akan ganti dengan font size-nya misalkan 20 px. Saya akan save. Nah, perhatikan dia beda sendiri, padahal kita sama-sama punya kelas paragraf ya. Oh, bukan ID tadi paragraf ya. Oke. Nah, ini misalkan saya colornya black aja lah. Misalkan saya ganti dengan black. Nah, jadi dia berubah menjadi black. Itu kalau misalkan kita memilih tag dengan kelas seperti ini ya. Nah, kita juga bisa memilih dengan lebih dari satu. Tadi sempat kita contohkan ya. Saya misalkan ingin mengambil H3. Kemudian saya ingin mengambil paragraf, nah P. Nah, ini akan kita ubah stylenya menjadi text alignmentnya misalkan left. Nah, saya akan save. Nah, dia berubah menjadi ke kiri ya. Walaupun tadi di atas sudah kita tentukan center. Mana center tadi? Nah, ini sudah kita tentukan center, tapi di sini ada pendefinisian lagi. Artinya yang pertama kali dijalankan di sini, kemudian ini dijalankan kembali, yang atas seolah-olah di ignore ya.
Diignore dan dia menjalankan perintah yang ini, karena ini dijalankan belakangan. Prinsip kerja script, dia akan mengeksekusi dari yang paling atas sampai dengan yang paling bawah ya. Nah ini kalau kita memiliki selektor seperti ini, H3 dan P, kita kasih untuk left. Nah ini H3 ini tadi, kemudian P ini. Nah udah kita pilih dua sekaligus ya. Nah kita juga bisa memilih kelas lebih dari satu langsung. Di sini kita memilih kelas subjudul. Nah, dan paragraf ya. Kita akan pilih di sini dot subjudul, koma, pisahkan dengan tanda koma. Dan di sini saya juga punya paragraf ini. Nah, dot paragraf, kita buka bracketnya seperti ini. Nah, kita akan coba definisikan. Nah, misalkan color sky blue. Nah, kita save. Nah, ini jadinya ini ya, yang terseleksi nih. Sedangkan yang terseleksi adalah subjudul. Sedangkan paragraf ini tidak terseleksi. Kenapa? Karena kita memiliki perintah yang mana tadi? P dan kelas. Nah, ini kita memiliki ini. P dan kelas. Nah, kenapa? Karena kita memiliki P dan kelas. Ini lebih kuat hierarkinya ya. Jadi sebenarnya nanti kalau misalkan teman-teman belajar lebih dalam, ada kuat-kuatan mengenai hierarki. Misalkan seperti ini akan kalah dengan yang seperti ini. Kemudian akan kalah yang seperti ini dengan yang inline CSS, gitulah. Itu akan teman kita pelajari ke depan ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai untuk itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menseleksi dengan urutan induk dan anak. Misalkan saya di sini mau membuat dulu UL. Nah, kemudian di sini akan kita definisikan IM ya. Ini contoh saja. Nah, kita save. Nah, ini jadinya seperti ini, miring ya. Nah, di sini kita akan seleksi UL spasi. Nah, kemudian IM kurung buka, kita akan turunkan. Font size-nya misalkan saya kasih 60 pixel. Nah, kita save. Perhatikan ini berubah menjadi besar. Oke. Kemudian misalkan colornya kita akan ganti menjadi green. Mana G-nya? Nah, misalkan kita akan ganti dengan green. Nah, perhatikan ini berubah menjadi green. Nah, kita menyeleksi dengan cara tadi induk anak seperti ini ya. Nah, kita juga bisa menyeleksi dengan tadi body dan paragraf. Body, nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan siku. Nah, di dalam body ada apa? Misalkan ada heading 1 tadi ya. Nah, kita mau coba ubah font size-nya. Font size-nya misalkan kita ubah menjadi 10 pixel. Nah, saya akan save. Nah, dia jadi kecil, lihat ini. Jadi kecil. Nah, karena kita menyeleksi dengan cara seperti ini. Maka yang atas akan kalah. Mana tadi H1? Oh, nggak ada H1-nya ya. Atau H1 tadi, oh ya, H1 hanya selamat datang saja. Yang global jadinya kalah yang ini. Karena kita lebih spesifik dengan menyeleksi seperti ini. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan coba contohkan untuk input tipe. Nah, biar lebih jelas lah. Input tipe teks. Nah, kita tambahkan input tipe teks seperti ini. Kita akan enter, misalkan di sini nama. Nah, kita ID-nya juga nama. Kita akan save. Nah, perhatikan di bawah sini sudah ada input tipe teks. Nah, kita akan seleksi di sini input tipe teks dengan cara apa? Input. Nah, kemudian siku seperti ini ya. Kemudian kita definisikan tipe sama dengan, nah di dalam petik teks. Nah, ini untuk cara menyeleksinya ya.
Nah, cara menyeleksinya, kalau kita ingin menyeleksi dengan atribut seperti ini. Nah, kalau tadi di materi kita yang ini ya, kita menyeleksi dengan atribut nih. Oke, kita balik lagi. Nah, misalkan saya ingin menambahkan color red lah, biar lebih jelas. Saya akan save. Perhatikan di sini. Nah, kalau teman-teman di sini input kan, tuh ini jadi merah karena kita sudah definisikan color red. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi kita untuk kali ini ya. Kita materi kali ini memfokuskan kepada cara kita menyeleksi atau memilih tag HTML untuk kita styling, untuk kita bubuhkan stylenya. Ada banyak cara ya, ada global, dengan tagnya, dengan ID-nya, dengan kelasnya, dengan hierarkinya, dengan induk dan anak, dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.